Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kristan Abar dari kelas 2E 2019. Jadi kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran TBM atau motorik yang berjudul Strategi Belajar Mengajar Gerak. Jadi yang satu ada urutan materi belajar. Jadi materi belajar yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural atau hierarkis. Yang satu ada pendekatan prosedural yang artian urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian agar peserta didik berhasil mencapainya. Ada urutan materinya, yaitu yang satu ada menentukan topik penelitian, yang kedua ada perumusan masalah, judul, pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang ketiga ada penetapan tujuan penelitian, yang keempat ada merumuskan hipotesis, yang kelima ada memilih subjek penelitian atau populasi dan sampel. Terus yang kedua ada pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan secara bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Terus agar peserta didik mampu menyusun rencanaan penelitian, peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep dasar ilmu pengetahuan yang mencangkup. Satu ada kenyataan, yang kedua ada fakta, yang ketiga ada fenomena atau gejala, yang ketiga atau yang keempat ada masalah, yang kelima ada data, yang keenam ada bukti atau evidence, yang kelima ada asumsi, yang kedelapan ada hipotesis, yang ke-9 ada generalisis, dan ke-10 ada proposisi, yang ke-11 ada konsulat, dan 12 teori dan konsep. Terus ke materi yang kedua ada pengaturan waktu latihan. Jadi cara mengatur waktu latihan itu yang efektif yang bisa kamu terapkan sebagai berikut. Yang satu ada menyusun agenda harian. Terus yang kedua ada membuat target belajar. Terus yang ketiga ada menentukan waktu luang. Terus yang keempat ada pilihan metode belajar yang sesuai. Terus yang kelima ada selesaikan tugas sekolah lebih awal. Terus yang keenam disiplin dan konsisten. Yang ketujuh ada lakukan evaluasi. Terus yang materi ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Yang kesatu ada bidang dasar. Bidang dasar memberikan pendukung secara fisik dan menjadi dasar bentuk bangunan secara visual. Bidang lantai merupakan pendukungan kegiatan penggunaan di dalam bangunan. Terus yang kedua ada bentuk. Jadi bentuk adalah wujud dan konfigurasi dasar dari sebuah objek atau ruang. Bentuk dihasilkan dari titik, garis, bidang, dan volume. Ruang interior. Jadi ruang merupakan unsur utama dalam desain interior ruang. Interior adalah gabungan dari beberapa bidang seperti bidang atas atau atap, bidang tengah, dinding, dan bidang bawah, lantai. Yang keempat ada cahaya. Jadi cahaya mempengaruhi penataan interior dalam hal yang satu ada menentukan atmosfer ruang, yang ketiga ada mempengaruhi mode pengguna, yang ketiga ada mendukung fungsi ruang. Terus pada perencanaan interior, jenis tata cahaya dapat dibagi menjadi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Yang satu ada pencahayaan alami. Jadi pencahayaan alami ini adalah proses menetapkan jendela, bukaan, dan pemukaan reflektif lainnya sehingga pada siang hari ruangan tersebut dapat menyediakan cahaya yang alami. Terus yang kedua ada pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan terkait dengan penemuan ornamen, subjek atau sumber yang cahayanya itu sendiri, contohnya lampu. Terus yang kelima ada warna. Jadi semua warna dapat menimbulkan efek psikologis tertentu terhadap orang yang melihatnya.
Dalam ilmu arsitektur dan interior, setiap warna dapat menimbulkan kesan berbeda terhadap keberadaannya sebuah ruang, seperti kesan gelap, terang yang dapat mempengaruhi keberadaan sebuah ruangan. Tujuan dari warna adalah yang satu ada menciptakan suasana, menunjukkan kesatuan dan keragaman. Yang ketiga ada mengungkapkan karakter bahan. Yang keempat ada mendefinisikan bentuk, mempengaruhi proporsi. Yang kelima ada mempengaruhi skala. Terus yang ada memberikan kesehatan berat. Terus yang keenam ada pola. Jadi pola ini adalah desain dekoratif yang dipergunakan secara berulang-ulang. Pola juga dapat tersebut sebagai susunan dari sebuah desain yang sering ditemukan dalam sebuah objek. Yang ketujuh ada tekstur. Jadi tekstur adalah nuansa atau penampilan atau konsistensi permukaan suatu zat. Tekstur juga berkaitan dengan material dan bahan yang digunakan. Terus materi yang keempat ada metode mengajar. Jadi untuk mengajar ini yang satu ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara menyampaikan bahan ajar dengan komunikasi lisan. Metode ini efektif untuk menyampaikan informasi dan pengertian. Metode ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah yang satu, guru mudah menguasai kelas. Yang kedua ada mudah mengkoordinasi kelas. Yang ketiga dapat diskusi jumlah siswa yang besar. Terus yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah cara menyampaikannya bahan ajar dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Metode ini mempunyai kelebihan. Yang satu ada pertanyaan dapat menarik dan memusnahkan perhatian siswa. Yang kedua ada merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingatan. Terus yang ketiga ada metode eksperimen. Jadi metode eksperimen ini adalah cara menyampaikan bahan ajar di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Terus yang keempat ada metode pemberian tugas. Jadi metode resitasi ini atau pemberian tugas ini adalah metode penyampaian bahan ajar di mana guru memberi tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Terus yang kelima ada metode diskusi. Jadi metode diskusi ini adalah cara menyampaikan bahan ajar di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah atau dibahas dan dipecahkan bersama kelebihannya. Terus yang keenam ada metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi ini metode menyampaikan bahan ajar dengan mempergunakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun turunan, disertai dengan penjelasan lisan. Jadi kesimpulan materi ini, belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan menyampaikan sarana belajar. Dalam praktek, guru tidak hanya menggunakan suatu metode saja. Metode mengajar tidak digunakan sendiri-sendiri, tetapi dikombinasi dari beberapa metode mengajar, misalnya kombinasi antara metode ceramah, demonstrasi, dan latihan. Mungkin dari saya segitu, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.